lanjutkan materi berikutnya masih dalam bentuk-bentuk tindak pidana yang ada di dalam hukum pidana adat Baduy. Sebagaimana kita ketahui, selain percobaan dan juga residivis, dalam hukum pidana kita kenal juga ada perbarengan. Masih ingat perbarengan? Ya, perbarengan ada dua setidaknya. Ada konkursus idealis dan juga konkursus realis. Tentu ada satu lagi, yaitu perbuatan berlanjut. Lalu bagaimana dengan di Baduy? Apakah Baduy juga mengatur tentang perbarengan? Dalam hal upaya penegakan hukum pidana adat Baduy, hukum adat Baduy juga mengatur tentang perbarengan. Tentu tidak serumit atau serigid sebagaimana diatur dalam hukum positif kita. Pada prinsipnya, perbarengan yang ada di dalam hukum pidana adat Baduy berperspektif terhadap korban. Artinya, sebanyak apapun perbuatan yang dilakukan, perbuatan pidana yang dilakukan salah satu anggota masyarakat adat Baduy, maka yang dilihat adalah seberapa kerugian atau dampak yang dirasakan oleh korban, masyarakat secara umum, dan juga hukum adat. Karena pada prinsipnya, sanksi pidana yang diberikan oleh hukum pidana adat Baduy tidak hanya lahiriah belaka dalam upaya memperbaiki si pelaku, tapi juga batiniah. Batiniah ini tidak hanya pelaku lagi, juga masyarakat secara umum dan hukum adat demi menjaga keseimbangan kosmis hukum adat mereka. Jadi, ketika ada masyarakat, salah satu anggota masyarakat adat Baduy yang melakukan beberapa tindak pidana adat atau pelanggaran adat, maka yang dilihat adalah bagaimana kepentingan si korban itu. Jika dari perbuatan melanggar adat yang masuk dalam kategori pidana adat memiliki lebih dari satu korban, maka si pelaku bertanggung jawab untuk menyelesaikan kepada korban-korban yang menginginkan diselesaikan aturan adatnya. Ya, hukum pidana adat Baduy tidak mengenal sebagaimana penerapan di hukum pidana nasional. Ada absorpsi yang dipertajam, lebur atau penggabungan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku tindak pidana. Baduy tidak mengenal itu. Baduy lebih tadi, sebagaimana saya sampaikan, mengedepankan bagaimana keinginan dari korban. Maka ketika ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut akan diselesaikan sebagaimana keinginan dari si korban. Tentu hal ini diselesaikan secara adat. Bagaimana jika bisa diselesaikan musyawarah antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dan keluarga korban, itu bisa selesai, maka tidak perlu naik ke level sidang adat misalnya. Tapi kalau hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka perangkat adat akan melakukan penyelesaian tersebut. Tapi lagi-lagi tetap, meskipun penyelesaian sudah dilakukan secara kedua belah pihak, harus diingat juga ada upaya pengembalian keseimbangan dari beberapa perbuatan pelanggaran pidana adat yang dilakukan oleh orang tersebut. Tujuannya lagi-lagi untuk menjaga keseimbangan kosmis dari hukum pidana adat Baduy itu sendiri. So, tugas buat mahasiswa adalah kembali mempelajari bagaimana pengaturan perbarengan, baik konkursus realis, konkursus idealis, bagaimana diatur dalam hukum positif kita. Lalu kita gali juga bagaimana hukum pidana adat mengatur hal serupa tentang itu, terutama di Baduy, dan bisa juga mahasiswa secara mandiri mencari bagaimana pengaturan di hukum-hukum pidana adat yang lain. Oke, stay safe, tetap di rumah, tetap belajar.